Konnichiwa minasan, kembali lagi dengan saya CekZ, YouTuber Medok, dan kembali di rekomendasi aplikasi. Kali ini sebenarnya lebih ke apa ya? Jadi gini, dulu aku sudah pernah membuat video ini karena video rekomendasiku selalu tidak hanya berisikan rekomendasi dan selalu aku sisipkan cara download dan installnya. Ya karena aku paham, di antara kalian pasti banyak yang tidak begitu paham dengan komputer. Jadi tidak tahu cara mendapatkan aplikasi yang diinginkan dan bingung gimana sih cara mendapatkannya. Apalagi aplikasi itu adalah aplikasi berbayar. Dan tentu saja kalian akan cari alternatif. Kalau bisa gratis, kenapa tidak, ya kan? Apalagi dengan banyaknya aplikasi berbayar dengan harga langganan yang cukup mahal. Ya memang sih itu sebanding dengan pembuatannya yang sulit. Tapi bagi kita-kita yang kismin dan berharap bisa mendapatkan uang dari aplikasi tersebut, masa iya harus maksa-maksain ngeluarin uang banyak demi penghasilan yang belum tentu? Apalagi bagi kita yang hanya untuk hobi, ya kan? Beli komputer aja udah mahal, malah harus beli aplikasinya. Ya pokoknya maksud saya begitulah ya, membantu kalian-kalian para kaum biasa. Mau bilang para kaum miskin, ntar kalian malah tersinggung dan marah lagi. Jadi para kaum biasa aja lah ya, yang bukan kaum sultan. Sama kayak aku. Bagi kalian para kaum sultan, ya mending skip aja video ini dan beli aja sana, kasihan pencipta aplikasinya. Jadi intinya di sini guys, saya akan remake video rekomendasi saya dulu yang pernah sempat menjadi video teratas saya. Namun ya karena pasti hal ini ilegal, jadi ya tentu saja dihapus oleh pihak YouTube ya. Padahal aku udah seneng guys bisa bantu banyak orang. Bahkan dulu ada orang dari luar negeri juga aku bantu pakai Google Translate karena aku gak bisa bahasa Inggris. Tapi ya alhamdulillah dia berhasil, ikut seneng juga aku. Jadi daripada rekomendasi, sebenarnya aku lebih ke ngasih aplikasinya lah ya. Soalnya aku juga tidak akan jelasin gimana aplikasinya. Pokoknya aplikasinya dipakai oleh sebagian besar para webtoonis. Dan mungkin namanya juga tidak aku sebut karena takut ntar bakal kena takedown lagi oleh pihak YouTube. Jadi aku pakai singkatan aja ya, yaitu aplikasi CSP. Ini kebanyakannya. Dan tentu saja di antara kalian sudah ada yang pernah tahu ya kan? Soalnya ini aplikasi emang udah sangat terkenal. Mungkin paling terkenal di dunia anime. Bagi yang belum tahu, kalian bisa cek di video saya yang mengenalkan tools-toolsnya. Dan kalian bisa langsung mencobanya aja ya guys ya. Oke, jadi di konten saya kali ini saya akan membagikan link download dan cara installnya sama seperti di video saya sebelumnya. Dan tentu saja semua adalah gratis ya guys. Karena video saya bisa kapan saja dihapus dan mungkin tidak banyak yang masuk ke video ini karena judulnya yang tidak sedetail dulu. Jadi setidaknya saya berharap bisa bantu banyak orang seperti sebelumnya, sebelum video ini dihapus ya. Di video kali ini juga ada sedikit perbedaan dari video saya sebelumnya guys, yaitu ada dua versi yang akan saya bagikan. Versi lama yang dulu aku jadikan konten sebelumnya bagi yang spek PC-nya tidak terlalu tinggi, dan versi yang terbaru bagi spek PC-nya yang powerful ya. Oke, langsung saja ya guys. Mungkin videonya juga akan aku jadikan dua bagian biar lebih aman ya. Video pertama penjelasan ini dan cara downloadnya, dan video keduanya adalah cara installnya ya. Oke, untuk yang pertama link downloadnya, kalian bisa mendapatkannya dengan cara bantu saya dengan cara like dan subscribe channel saya ini. Kemudian tinggalkan alamat Gmail kalian di kolom komentar. Tetap gratis kan? Cuma bantu saya mencet tombol aja, hehehe. Ntar setelah kalian tulis alamat Gmail kalian, ntar akan saya bagikan lewat Google Drive. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan cara downloadnya dan bagaimana tips downloadnya biar cepet dan anti gagal ya guys ya. Bagi kalian yang sudah paham dan sudah aku bagi linknya, kalian bisa buka videoku yang selanjutnya, yaitu cara install. Aku jadikan satu playlist ya, bisa kalian cek. Oke, jadi gini cara downloadnya guys. Pertama, buka linknya dari email yang telah saya bagikan. Selanjutnya, pilih CSP yang mana yang mau kalian download dan pasang. Untuk speknya, CSP yang terbaru seperti ini ya guys ya. Dan untuk yang di bawahnya spek ini, pakai saja yang lama ya. Aplikasinya sangat ringan sekali, jadi insya Allah kuat untuk komputer murahan sekalipun. Oh iya, ingat baik-baik ini ya, aplikasi ini hanya untuk
yang sistem operasinya yang 64 bit ya guys ya. Jadi bagi kalian yang 32 bit tidak akan bisa. Jadi sebelum itu cek dulu sistem operasi kalian, karena seringkali permasalahan gagalnya di sini. Untuk versinya yang terbaru adalah yang 1.10.6 dan yang lama adalah yang 1.8.5. Oke, selanjutnya setelah kalian memilih filenya, klik kanan dan download. Namun sebelum itu, tips saya biar download kalian lebih cepat dan anti gagal, kalian harus memasang IDM terlebih dahulu guys. Untuk cara download dan pasangnya bisa kalian lihat di video saya yang tips dan trik download file besar up to 1 GB anti gagal ya guys ya. Klik tetap download. Nah, jika kalian sudah memasang IDM, biasanya akan otomatis terdownload via IDM. Jika tidak seperti ini, buka tab download dengan cara tekan Ctrl+J. Kemudian klik kanan dan kalian harus mengaktifkan ekstensinya terlebih dahulu. Buka setting, kemudian extension, lalu hidupkan yang IDM integration module. Jika sudah, close saja ini juga. Nah, lalu klik kanan di sini dan pilih transfer download to IDM. Nah, tinggal pilih start download deh. Oke, jika kalian mengalami kendala gagal download, kalian bisa mengatasinya dengan cara seperti yang ada di video saya yang tips dan trik download file besar up to 1 GB anti gagal ya guys ya. Silahkan kalian cek. Oh iya, sebelum itu ada baiknya sebelum kalian mendownload filenya dan menginstal aplikasinya, bukan ada baiknya sih ya, tapi wajib bagi kalian untuk mematikan antivirus dan Windows Defender terlebih dahulu, karena biasanya file cracknya akan dianggap virus dan dihapus sama antivirusnya, jadi filenya akan hilang guys. Jadi ingat baik-baik dan jangan sampai kelupaan ya guys ya. Untuk cara matiinnya, klik di pojok bawah sini, klik kanan antivirus kalian dan klik pengaturan. Terus di tab proteksi, matikan proteksi real time-nya dan pilih sampai komputer dihidupkan kembali. Biasanya setiap antivirus beda cara mematikannya, kalian bisa mencarinya sendiri. Dan untuk Windows Defender-nya, cara mematikannya adalah sama ya. Klik di sini lagi, terus klik saja ikon Windows Defender-nya, lalu pilih tab virus dan threat protection, lalu manage setting ini, dan matikan real time protection-nya ya guys ya. Oke, beres. Oke ya guys ya, itu saja, lanjut ke cara instalasinya di video selanjutnya.